Pemirsa, pengacara terpidana Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil mengungkapkan bahwa kliennya bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Rivaldi dipaksa untuk mengakui tindak kejahatan yang tidak dia lakukan. Ya, sementara pengacara Peggy Setiawan alias Peron mengatakan akun media sosial Peggy sempat disusupi dan diubah oleh orang lain. Jika benar demikian, apa yang akan dilakukan oleh pihak Rivaldi dan Peggy? Untuk membahasnya telah bergabung kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, dan juga kuasa hukum terpidana Rivaldi, Mbak Cindy Sembiring. Selamat petang, Pak Tony dan Mbak Cindy. Ya, selamat petang. Selamat petang. Mbak Cindy terlebih dahulu. Mbak Cindy, ini terkait dengan adanya BAP yang diubah dalam kasus penganiayaan terus tiba-tiba berubah jadi kasus pembunuhan. Ini apakah bukti tersebut sudah didapatkan dan mungkin bisa diajukan untuk selanjutnya untuk PK? Ya, baik, terima kasih. Untuk bukti tersebut sudah ditemukan dengan adanya Liga Akbar mencabut BAP dan juga semua kesaksiannya dia dalam persidangan dicabut, ya kan. Dengan itu adalah penemuan novum-novum baru. Ada lagi kesaksian yang Aib sudah muncul, ya kan. Terus Aib juga tidak bisa membuktikan siapa aja yang ada pada saat pengejaran tersebut. Waktu yang dibuat antara Pak Rudiana dengan Aib dan Dedepo sudah berbeda, dengan ditambah lagi Liga Akbar mencabut BAP-nya, itu sudah bisa dipastikan adanya novum-novum baru untuk Rivaldi. Baik, Mbak Cindy, ini selanjutnya jika memang sudah dikumpul gini, kapan rencananya akan langsung mengajukan PK? Kami tetap konsisten, kami tidak akan menyebutkan kapan jelasnya, tapi akan secepatnya dan segera mungkin kami untuk mengajukan PK. Oke, baik, itu rencana dari kuasa hukum Rivaldi untuk mengajukan PK. Kita menuju ke Bung Tony. Bung Tony, kalau pihak dari Peggy Setiawan ini kan akan rencananya mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan. Itu sudah diajukan? Betul, hari ini sudah fix ya. Draft untuk gugatan pra-peradilan sudah selesai, sudah fix, sudah dibahas, sudah disepakati. Insya Allah ya dalam minggu ini, rencananya sih besok, Bu, ya. Rencananya besok akan didaftarkan oleh tim. Namun paling lambatnya minggu inilah pasti didaftarkan, Bu. Okay. Baik, ini dari pengakuan Peggy seperti apa mengenai akun media sosialnya yang kabarnya diretas? Ya, jadi setelah tidak lama setelah Peggy ditangkap itu, saya pribadi juga memang melihat akun Peggy Setiawan itu ada ya, namanya Peggy Setiawan. Nah, kemudian teman-teman juga pada mengirim ke saya bahwa itu akun Peggy Setiawan ada. Nah, di dalam status akun Facebook Peggy Setiawan itu memang menunjukkan misalnya tanggal 17 Agustus 2016 ya. Ini ada tulisan Peggy Setiawan menuliskan bahwa Bismillah OTW Bandung, dewekan get tetep. Artinya Bismillah OTW Bandung, perjalanan ke Bandung sendirian juga berani gitu kan. Nah, kemudian masih di 17 Agustus 2016 juga Peggy Setiawan menuliskan mengais rezeki di kota orang. Nah, gitu. Artinya kan 24 Agustus 2016 ya ada status Peggy Setiawan lupa suasana kampung halaman. Nah, kejadian itu kan tanggal 27 Agustus 2016. Nah, kemudian di tanggal 1 September 2016, Peggy Setiawan menuliskan bahwa status dengan kalimat, "Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah." Artinya, setelah Peggy Setiawan mendapatkan kabar dari ibunya bahwa rumahnya digeledah ya kurang lebih tanggal 31 Agustus, 3 hari ya, 3 hari setelah kejadian, yaitu 31 Agustus 2016, kemudian Peggy Setiawan menuliskan status ini. Nah, ini artinya status-status ini menunjukkan bahwa Peggy Setiawan memang berada di Bandung dalam kurun waktu sebelum dan setelah kejadian juga memang di Bandung dari status-statusnya. Nah, lalu Facebook itu tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba hilang. Nah, kemudian saya pernah menyampaikan kata-kata di salah satu stasiun TV, kemudian muncul lagi. Namun setelah muncul, kemudian Facebook itu sudah status-statusnya sudah pada hilang, sudah diacak-acak. Kemarin saya ketemu Peggy Setiawan, saya tanyakan pertama, "Peggy, ini akun Facebook kamu?" "Iya," katanya. "Oh, Peggy Setiawan ini benar kamu?" "Benar, ini." "Iya." Nah, kemudian saya tanya lagi, Peggy, pernah tidak penyidik minta password?" "Iya, pernah," katanya. Oh, jadi penyidik minta password ya
akun Facebooknya Peggy Setiawan. Kemudian sekarang belakangan akun Facebooknya ini sudah tidak ada semua statusnya. Memang masih ada akun Facebook Peggy Setiawan ya, tetapi status-statusnya itu sudah tidak ada. Nah, itu artinya kalau berdasarkan keterangan Peggy, lalu siapa lagi ya yang ngacak-ngacak status akun Facebooknya Peggy Setiawan? Karena Peggy Setiawan menyampaikan ke saya, penyidik minta password akun Facebooknya itu. Oke. Nah, oleh karenanya dengan kejadian ini saya menilai ya, kami tim penasihat hukum menilai bahwa penyidik ini tidak fair. Harusnya biarkan saja apa adanya. Kalau memang tidak mau ya mencari-cari kesalahan, memaksakan. Oke. Jadi biarkan saja. Tony. Justru masyarakat Indonesia dengan adanya informasi seperti ini semakin mencurigai bahwa sesuatu yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan tidak berada di lokasi, melainkan berada di Bandung, malah dihilangkan gitu loh. Oke, Justru ini Tony, tidak fair ini. Makanya kami akan melakukan upaya untuk mempertimbangkan, melaporkan masalah ini kepada Propam. Bung Tony, jadi menurut Bung Baris Tony, Krim Polri. ini yang mengubah status kemudian menjadi penyusup di akun media sosial dari Peggy ini siapa? Dan untungnya apa? Bagaimana Bu? Jadi yang Bisa menjadi diulang? penyusup atau mengubah status dan juga konten media sosial dari Peggy Setiawan ini siapa dan untungnya apa melakukan itu kalau menurut Anda, Bung Tony? Ya, kalau menurut saya berdasarkan keterangan Peggy Setiawan bahwa passwordnya pernah diminta oleh penyidik ya, maka kami ya menduga itu penyidik ya yang melakukan katakanlah merubah atau menonaktifkan ataupun menghapus status-status Facebook Peggy Setiawan. Nah, mungkin kepentingannya begini, karena Peggy Setiawan ini statusnya itu menandakan dirinya itu, menunjukkan dirinya itu di Bandung ya, bukan di Cirebon. Dari mulai sebelum kejadian peristiwa sampai setelahnya, sampai kalimat-kalimat itu orang bisa membacanya bahwa Peggy Setiawan ini bisa dinilai bukan pelaku, kan begitu kalau dibaca dari status-statusnya. Karena status-statusnya ini menguntungkan Peggy ya, maka ini dihilangkan ya. Faktanya hilang status-statusnya. Jadi ini berarti tidak mau ada bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk ya yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini tidak terlibat. Jadi saya menilainya begitu. Baik. Pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat petang, Pak Benny. Pak Benny, ini ada pengacara Tony RM mengaku bahwa status dari Peggy Setiawan ini sudah diubah, diduga dilakukan saat dalam proses penyidikan. Ini seperti apa tanggapan Anda, Pak Benny? Ya, yang pertama tentunya semua masukan, apakah dari penasihat hukum, dari saksi, kemudian dari publik, ini akan direspon oleh penyidik. Kebetulan sekarang kan sudah ada tim asistensi untuk penanganan kasus Peggy, kemudian ada tim audit investigasi yang mengaudit dari awal penanganan. Bahkan dari Propam sendiri juga melakukan pemeriksaan apakah ada pelanggaran etik dan sebagainya. Jadi semua sedang berjalan beriringan. Saya yakin informasi yang disampaikan oleh penasihat hukum ini juga menjadi salah satu bahan untuk tim asistensi untuk mengecek masalah ini. Kami pun dari Kompolnas dengan informasi ini tentunya juga akan mempertanyakan dan akan melakukan supervisi kebenaran tentang informasi ini, kemudian apa yang dilakukan oleh pihak penyidik dengan informasi ini, apakah benar itu dilakukan oleh internal penyidik. Nah, ini semua akan diklarifikasi kebenarannya. Sebagai catatan bahwa siapapun yang merubah itu nanti bisa diperiksa oleh unit cyber untuk nanti melacak siapa yang merubah, kapan dirubah dan sebagainya. Jadi marilah kita tunggu dan terima kasih atas masukannya ini. Kiranya nanti sesegera mungkin kita mendapatkan jawaban klarifikasi tentang masalah ini. Oke, baik. Pihak Kompolnas akan mensupervisi ya. Nanti kita tunggu perkembangan seperti apa. Kita akan coba dalami lagi, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, waktu itu Rivaldi sempat menyampaikan ya bahwa ia dipaksa untuk mengakui tindakan yang tidak ia lakukan.
Ini dasarnya apa dan sudah Ya, sempat benar. disampaikan ketika proses persidangan belum? Ya, baik. Kalau mengenai dasarnya apa, itu mungkin dasarnya keyakinan bapaknya korban, bapaknya Eki, yang dimana karena pada saat tanggal 31 Agustus itu, kan tanggal 30 Agustus Rivaldi dipindahin nih dari Polsek Utara Barat. Pada saat di Polsek Utara Barat itu dia ditahan untuk kasus penganiayaan, ya. Terus di jam 11 malam dia dipindahkan tuh ke Polres Kota Cirebon. Sampai sore itu jam 5 sore tepatnya itu dia belum ada BAP sama sekali untuk kasus apapun ya. Dia hanya dititipkan di sel. Setelah itu jam 5 sore barulah dipertemukan dengan 7 tersangka yang ditangkap di depan SMP 11. Saya pertegas dulu ya untuk ceritanya biar enak. Baik. Setelah itu ya dia disatukan nih sama 7 tersangka tersebut yang sudah ditangkap oleh Pak Rudiana. Jam 18.30 pertama kali pembuatan laporan BAP oleh bapak korban yaitu Bapak Rudiana yang juga menangkap 7 tersangka tersebut. Rivaldi tidak ditangkap oleh Pak Rudiana ya, tidak bareng sama sekali oleh 7 tersangka tersebut. Rivaldi sudah ada di dalam sel. Ya. Sebenarnya kasusnya Rivaldi ada di Polsek Utara Barat, tetapi dalam waktu yang sama, di tanggal yang sama dipindahkan ke Polres Kota. Setelah itu, pada saat itu di BAP lah yang pertama itu Eko di jam 20.20 setelah Bapak Rudiana BAP. Nah, Rudiana itu menyebutkan 4 orang DPO, Andika, Dani, Andi sama Peggy. Tapi tidak pernah menyebutkan namanya Rivaldi, dan Rivaldi itu sebenarnya tidak ada dalam DPO tersebut gitu kan. Di dalam 7 orang tersebut juga tidak ada sama sekali. Setelah itu disatukan, dibuatlah. Makanya Rivaldi di BAP-nya itu yang paling terakhir. Di tanggal 1 September di jam 2 siang setelah 7 tersangka itu di BAP. Dibuatlah rangkaian bahwa Rivaldi menggantikan peran Andika. Makanya DPO itu munculnya menjadi 3 karena Rivaldi itu menjadi nama Andika. Di dalam BAP semuanya pun selalu menyebutkan Andika, Rivaldi tidak pernah disebutkan. Di dalam persidangan pun kami bertegaskan kepada majelis, jaksa dan segala macam bahwa klien kami itu namanya Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bukan juga alias Andika. Termasuk akte kelahirannya pun kami tunjukkan ke majelis bahwa namanya ini adalah Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Itu tidak pernah menyebutkan yang namanya Andika. Itu kami juga udah tunjukkan semua ke majelis dan segala macam, tapi tidak pernah ada yang menggubris sama sekali, termasuk teman pada saat tanggal 27 Agustus pun menyebutkan bahwa Rivaldi itu tidak pernah dikenal namanya Andika tapi Ucil. Baik. Anda juga mau konfirmasi bahwa saat di BAP, Mbak Cindy, ini Rivaldi berada dalam tekanan. Oh iya, jelas. Pada saat BAP itu, Rivaldi itu ya dia menyatakan ke kami bahwa dia tuh tidak pernah menandatangani BAP. Ya. Jadi pada saat itu dia membuat BAP itu dalam tekanan satu iya. Tetapi yang keduanya lagi dia tidak pernah menandatangani. Adapun tanda tangan di dalam BAP, Rivaldi sendiri juga sudah memperjelaskan di persidangan bahwa dia tidak pernah sama sekali menandatangani BAP. Oke, baik. Kita menuju ke Pak Beni terlebih dahulu ya. Pak Beni, ini kan kalau kita melihat tadi yang disampaikan oleh Mbak Cindy juga bahwa tim kuasa hukum akan mengajukan PK ya atau peninjauan kembali terhadap Rivaldi yang statusnya terpidana. Ini output dari PK ini apakah untuk personal dari Rivaldi sendiri atau kemudian punya potensi bisa mengungkap pelaku sebenarnya atau seperti apa, Pak Beni? Ya, tentunya langkah yang diambil untuk mengajukan PK ini langkah yang tepat dan bagus, sekali lagi dalam rangka mencari kebenaran untuk terwujudnya keadilan. Dan dari pembuktian itu tentunya nanti akan berderet mengkait dengan terpidana yang lain. Karena nanti akan ada ralat-ralat keterangan seperti yang saat ini bermunculan, pengakuan yang ditarik, pengakuan yang setelah dilakukan BAP ulang ternyata juga berubah. Kita ikuti di media ketika yang bersangkutan di BAP ulang, selesai itu dicocokkan dengan BAP ketika 2016 ternyata berbeda.
Nah, inilah satu proses untuk bagaimana kita sama-sama nanti mengikuti, mudah-mudahan nanti dengan dikawal oleh tim asistensi, kemudian nanti temuan dari tim audit investigasi, maka nanti akan ada katakanlah nanti langkah-langkah untuk kembali meluruskan hal-hal yang dulu mungkin direkayasa untuk kepentingan tertentu, mungkin juga karena ada konflik kepentingan di mana pelapor dalam hal ini adalah orang tua korban, sehingga melakukan hal-hal yang di luar SOP, kemudian itu juga masuk ke ranah pelanggaran etik. Sehingga itulah yang kemudian menghasilkan penyidikan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Baik, Pak Beni, ini jika memang benar semua pengakuan dari Rivaldi dan juga Peggy ini sudah terkonfirmasi bahwa mereka di bawah tekanan dan membuat BAP yang salah, ini apakah ada kemungkinan juga nih kita mengulang lagi pengusutan dari awal sehingga harus mencari lagi siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eki, Pak Beni? Ya, yang pertama dengan nanti proses pra-peradilan yang akan segera diajukan. Ini akan menguji dua alat bukti yang ditemukan penyidik itu sudah kuat atau belum, jadi secara formal sudah memenuhi atau belum. Kemudian juga nanti PK berjalan, juga nanti akan ada bukti-bukti yang diajukan, ralat-ralat pengakuan dan sebagainya. Ini diharapkan nanti akan kemudian terwujud pembuktian apa yang sesungguhnya terjadi dan peran siapa saja di dalam kasus ini. Dan tentunya nanti akan terungkap siapa otaknya, kemudian peran masing-masing dalam peristiwa ini, kemudian tentunya nanti siapa saja yang nanti oleh pengadilan dalam hal ini di tingkat MA, tingkat PK nanti dinyatakan tidak bersalah, seperti itu. Oke, kita menuju ke Bung Tony. Bung Tony, kalau memang tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan akan mengajukan pra-peradilan, bukti apa yang akan dibawa dalam sidang pra-peradilan nanti? Ya, tentu yang pertama pasti menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu tidak berada di Cirebon, ya. Itu pasti seandainya memang ada kesempatan untuk membuktikan itu, ya. Tetapi yang paling penting adalah kami meminta agar penyidik itu memperlihatkan alat bukti, ya, sehingga bisa menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu minimalnya ada 2 alat bukti. Nah, alat bukti ini yang kami ragukan. Nah, makanya kami sampai mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Bareskrim atau Karwasidik Mabes Polri. Itu tujuannya sama, meminta alat bukti. Jadi di praktik ini kan pikiran kami lama sidang, di gelar perkara khusus ini pikiran kami tadinya cepat kan. Nah, ternyata kan di gelar perkara khusus seperti yang saya pernah ketemu Pak Beni Mamoto di acara stasiun televisi, itu penyidiknya masih sibuk dengan menggali atau melakukan tahapan-tahapan penyidikan lain setelah munculnya beberapa saksi kan begitu, sehingga kami melihat bahwa di gelar perkara khusus ini agak lama. Jadi nanti di praktik inilah mungkin yang lebih cepat, ya. Ya, pada intinya kami meminta penyidik agar menunjukkan 2 alat bukti sehingga bisa menetapkan Peggy Setiawan ini menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Itu. Baik, kita selanjutnya ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, ini kata menurut Pak Tony ini ada 2 alat bukti untuk pengajuan PK. Ini apakah bukti-bukti yang sudah terkumpul ini cukup kuat untuk nanti bisa mengajukan PK untuk Rivaldi? Saya yakin sih sudah cukup kuat. Novum kita sudah cukup kuat untuk kami ajukan PK. Tinggal tunggu waktu aja untuk Rivaldi mengajukan PK, itu aja. Sudah adakah ada tanggal kapan nanti berencana langsung mengajukan PK? Kami tetap konsisten tidak ingin menyebutkan tanggal, yang pasti nanti kami sudah akan datang langsung ke PN. Udah gitu aja. Oke, tapi soal novum ini atau bukti-bukti baru ini, apakah bukti-bukti yang memang selama ini belum pernah terungkap di persidangan atau yang sudah ada di persidangan, Mbak Cindy? Iya. Ada beberapa yang masih ada di persidangan, dan ada beberapa yang belum terungkap di persidangan. Baik, terima kasih. kasih. Mungkin karena dari nama aja juga kan, Andika dengan Rivaldi aja sudah berbeda, itu mungkin akan kami ajukan juga. Baik, terima kasih Mbak Cindy, Pak Tony dan Pak Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita harapkan juga kasus
pembunuhan Vina dan Eki ini bisa cepat diselesaikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih.